Kabar duka yang mengejutkan datang dari dunia pendidikan di kota Bandar Lampung. Seorang mahasiswa program studi ilmu kelautan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung atau Faperta Unila, berinisial KT, ditemukan meninggal dunia di dalam kamar indekosnya. Jasad korban ditemukan terbujur kaku di kawasan Jalan Bumi Manti, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, pada Jumat malam, 22 Mei 2026. Penemuan ini seketika membuat geger para penghuni indekos dan warga sekitar yang tidak menyangka korban akan pergi begitu cepat. Salah seorang saksi mata yang juga merupakan tetangga kamar persis di samping korban, Taski Alfikri, mengaku sangat terkejut dengan kepergian KT yang mendadak. Taski menjelaskan bahwa dirinya menemukan korban sudah dalam kondisi tidak bernyawa dengan posisi terlentang di atas kasur dan hanya mengenakan celana pendek berwarna hitam. Menurut Taski, sebelum ditemukan tewas, korban sempat mengunggah sebuah status di aplikasi pesan WhatsApp pada Jumat dini hari sekitar pukul 00.16 WIB, yang memperlihatkan aktivitasnya sedang asyik bermain olahraga badminton. Korban KT sendiri diketahui merupakan mahasiswa ilmu kelautan Unila yang saat ini sudah menginjak semester 12 dan berasal dari Rawajitu, Kabupaten Tulang Bawang. Demi bertahan hidup dan menyelesaikan studinya di perantauan, KT ternyata melakoni profesi ganda dengan bekerja paruh waktu sebagai seorang kurir paket. Karena harus pintar membagi waktu yang cukup menguras energi antara tuntutan kuliah akhir dan jadwal mengantar barang, korban dikenal kerap pulang ke indekos hingga larut malam atau bahkan menjelang subuh. Taski, yang merupakan mahasiswa pendidikan ekonomi FKIP Unila semester 6, menduga kuat bahwa korban mengalami serangan jantung fatal akibat kelelahan fisik yang berlebihan setelah beraktivitas padat dan langsung bermain badminton di malam hari. Kecurigaan Taski bermula sejak pagi hingga selepas waktu maghrib, di mana korban sama sekali tidak terlihat keluar dari dalam kamarnya. Padahal dalam kesehariannya, korban biasanya selalu rutin keluar kamar sekitar pukul 08.00 pagi dan setelah maghrib untuk mencari makan serta kerap berpapasan dengannya. Merasa ada yang tidak beres, Taski kemudian berinisiatif mendatangi kamar korban. Saat itu, ia mendapati pintu kamar dalam kondisi sedikit setengah terbuka. Ia sempat mengetuk pintu sebanyak 3 kali, namun sama sekali tidak mendapatkan respons dari dalam. Karena pintu tidak terkunci rapat, Taski akhirnya memberanikan diri masuk dengan maksud untuk membangunkan KT. Namun karena korban tetap bergeming, ia memanggil penghuni kos lainnya untuk mengecek bersama. Saat Taski mencoba memegang bagian dada korban, ia merasakan sudah tidak ada lagi denyut nadi maupun detak jantung. Sontak, mereka langsung memanggil pemilik indekos untuk memastikan kondisi korban yang ternyata sudah meninggal dunia. Taski juga membeberkan fakta memilukan bahwa dirinya sebenarnya sempat mendengar suara rintihan pelan yang berasal dari arah kamar korban pada dini hari sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Saat itu, ia sempat keluar dan mengetuk pintu korban, namun karena tidak ada jawaban, ia mengira korban hanya sedang mengigau atau tertidur lelap setelah kelelahan bermain badminton. Kini, jenazah mahasiswa pejuang tersebut telah dievakuasi, dan kepergiannya menjadi pengingat pilu akan pentingnya menjaga kondisi kesehatan tubuh di tengah padatnya aktivitas harian.